Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Saya kan dulu pernah mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama, dulu waktu kita masih sering bersama, Pak Munawir Syahadali dulu, saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan Depak itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua, di mana ada ustadz-ustadz yang mengopot-opot dan mengutak-atik Alkitab. Ustadz-ustadz ini mengklaim bahwa Alkitab Spanyol atau separuh nyolong dari kitab mereka. Ada yang mengatakan Alkitab palsu, Alkitab fiksi, dan kemudian ada ustadz yang dimana tokoh ini terkenal di kalangan Islam. Ia berkata begini, bahwa Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan katanya. Oleh karenanya langsung saja kita saksikan video ustadz-ustadz kesiangan ini berikut. Orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Iya. Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Nah teman-teman, itulah dia ocehan-ocehan para ustadz-ustadz yang giat sekali mencari-cari kesalahan Alkitab. Mereka mengklaim bahwa Alkitab itu palsu karena sudah campur tangan manusia, dan bahkan mereka mengatakan Alkitab sudah mengalami revisi. Ketika kitab suci sudah mengalami revisi, maka kitab itu bukan kitab yang asli lagi, ya. Sementara kitab mereka belum pernah mengalami revisi dan tidak ada kesalahan. Nah, pertanyaan saya, benarkah kitab suci mereka yaitu Al-Quran tidak mengalami revisi atau tidak mengalami kesalahan terjemahan? Oleh karenanya saya menghadirkan tokoh fenomenal yaitu Kiai Haji Buya Syakur dan Kiai Haji Quraisy Shihab. Mereka meminta untuk direvisi beberapa kata-kata yang ada di Al-Quran, kitab suci mereka. Mereka menganggap terjemahan ini kurang tepat. Itu sebabnya mereka meminta Kementerian Agama untuk merevisi ayat-ayat tersebut. Oleh karenanya inilah dia videonya yang berikut ini. Pernah mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama, dulu waktu kita masih sering bersama, Pak Munawir Syahadali dulu, saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan Depak itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Dan beliau mengatakan mana bukti kesalahannya? Saya bilang tidak usah satu Quran lah, ayat pertama saja. Ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, itu terjemahan resminya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika ba di situ, yang tadinya ba itu artinya banyak, ada ba sababiyah, ada ba qasam, ada ba apalagi ba yang tidak ada maknanya ya, ba zaidah dan sebagainya. Nah, ketika diterjemahkannya itu dengan nama Allah, ini berarti banyak lil isti'anah. Kalau isti'anah itu tadkhulu alal alah, masuk pada alat. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, nanti akidatan, secara akidah kita menganggapnya Tuhan sebagai alat. Jadi kenapa tidak terjemahkan atas nama Allah saja daripada dengan nama Allah? Itu satu. Kemudian juga ada beberapa ayat Al-Quran, ini bukan kesalahan, seperti hatta yalijal jamalu summal khiyam. Iya, iya. Nah,
Itu al-jamal itu di At-Tabari disebutkan zaujul naqah, artinya onta. Sebetulnya ini tidak matching antara onta dengan lubang jarum. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, diibaratkannya seperti onta masuk lubang jarum. Kalau kita sesuatu yang mustahil terjadi seperti menunggu kuda bertanduk. Ini antara lubang jarum dan onta nggak masuk, nggak matching. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kecil namanya khaitun, kalau besar ini namanya hablun, kalau sebesar ini buat nali kapal itu namanya jamalun. Jadi yang matching itu tambang, tidak mungkin tambang pengikat kapal itu dimasukkan ke lubang jarum. Jadi bukan onta semacam itu tuh. Jadi artinya ini juga mungkin di terjemahan depan itu juga sama, onta gitu. Jadi artinya bahwa revisi Al-Quran terjemahannya itu menurut Pak Gresep perlu atau tidak perlu Al-Quran direvisi kembali. Makasih Pak Ustaz. Silahkan. Oke, saya bahkan lebih dari itu. Saya tidak setuju Al-Quran diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu, yang dijelaskan itu maknanya. Karena terlalu bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin. Ya, bahasa Jawa itu jauh lebih kaya dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab sangat kaya. Ada berkata sementara orang ada 12 juta kosakata bahasa Arab. Bahasa Perancis itu hanya 6 juta. Bahasa Indonesia tidak tahu berapa. Jadi bagaimana aneka kata yang terdapat dalam Al-Quran ini bisa dialih bahasakan ke bahasa Indonesia? Tidak bisa. Jadi kita menerjemahkan dalam arti menjelaskan maksudnya. Jadi itu, dan itu sebenarnya dilakukan oleh Departemen Agama sejak sekian tahun. Sampai sekarang saya masih terlibat dan pusat studi Al-Quran yang ada di Jakarta itu, di mana saya juga terlibat di sana, itu sampai sekarang masih terus terlibat dalam usaha untuk memperbaiki sebisa mungkin apa yang tercantum dalam terjemahan Departemen Agama. Tapi apa yang kita lakukan itu masih perlu terus dari saat ke saat ditinjau. Jadi tidak ada terjemahan Al-Quran. Itu tidak bisa terjemahkan. Ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Karena bahasa Jawa sangat kaya. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya miris. Ya kan? Jadi tidak terjemahan. Terjemahan maknanya, penjelasan maknanya. Saya kira itu. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya, saya berharap kepada teman-teman untuk memberikan komentar di kolom komentar. Saudara berkomentar dengan komentar yang baik, yang membangun, yang positif, serta yang mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua, saudara. Nah, teman-teman, itulah dia video Kiai Haji Buya Syakur dan Kiai Haji Quraisy Shihab yang mengkritisi kitab sucinya. Kedua ulama ini sepakat bahwa ada kesalahan di dalam kitab sucinya, yaitu terjemahan. Ada beberapa kata-kata yang ada di kitab sucinya perlu direvisi dan perlu diperbaiki terjemahannya, ya. Bahkan di dalam video tadi Kiai Haji Buya Syakur sudah pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Agama untuk merevisi ayat-ayat di mana ayat-ayat tersebut tidak atau kurang tepat terjemahannya, ya. Ya, teman-teman, saya tidak ada kapasitas untuk membahas kitab suci agama lain di sini. Namun saya buat video ini untuk mengcounter orang-orang mualaf dan para ustadz-ustadz yang menyalahpahami Alkitab. Ustadz-ustadz tersebut dengan mengatakan Alkitab orang Kristen adalah kitab Spanyol atau separuh nyolong di kitab sucinya. Nah, ini pernyataan yang menurut saya terbalik, ya.
Bagaimana mungkin Alkitab menyolong separuh dari kitab sucinya? Sebenarnya kitab sucinya yang menyolong ya dari Alkitab, ya, di mana tokoh-tokoh di Alkitab mereka ambil dan mengutak-atik nama itu, dan mereka mengganti nama itu, ya. Jadi Alkitab tidak pernah dan tidak perlu menyolong dari kitab mereka. Yang seharusnya kitab mereka itu yang nyolong Alkitab. Sementara Alkitab, ya, abad ketiga, keempat sudah, bahkan abad pertama Alkitab sudah ada dan bahkan sudah final. Sementara kitab mereka baru muncul di abad 6 ke 7. Bagaimana mungkin Alkitab menyolong kitab yang terakhir? Tidak mungkin. Jadi yang menyolong sebenarnya kitab yang baru muncul pada abad ke-6 itu yang nyolong dari Alkitab. Jadi pernyataan orang ini adalah salah kaprah, ya, menuduh Alkitab menyolong kitab sucinya, ya. Dia tidak sadar bahwa Alkitab sucinya yang nyolong dari Alkitab, ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Pertanyaan kita, siapa yang memalsukan Alkitab? Kapan Alkitab dipalsukan? Jika Alkitab sudah dipalsukan, berarti kamu punya buktinya, ya. Jadi kalau kita mempertanyakan hal ini kepada orang yang menuduh bahwa Alkitab sudah dipalsukan, berarti dia punya bukti atau punya yang aslinya, ya. Mana yang aslinya? Tidak ada juga. Mereka tidak menunjukkan yang aslinya. Dan ini adalah klaim dan omong kosong, saudara, ya. Ya, mereka bebas membahas, mengutak-atik, mengobok-obok Alkitab. Ketika kita mengcounter mereka, maka mereka menuduh kita sebagai seorang yang penista agama. Baru-baru ini Elia Myron viral di media sosial, bahkan dilaporkan, ya, kepada pihak kepolisian hanya gara-gara ia menjelaskan Israel dan Palestina, dan terlebih Isa dan Yesus Kristus berdasarkan perspektif Alkitab. Lalu Elia Myron dituduh sebagai pemecah belah bangsa, sebagai penistaan agama. Nah, ini konyol namanya. Ini konyol. Mereka tidak belajar sejarah, mereka tidak belajar Alkitab, lalu membuat satu kesimpulan bahwa Elia Myron adalah pemecah belah bangsa dan penistaan agama. Ya, mereka sendiri tidak tahu dan tidak paham, lalu mereka ngomong di media sosial, ya, ya itulah mereka, ya. Ya, untuk itu saya buat video ini untuk mengcounter para ustadz-ustadz yang kesiangan itu. Harusnya mereka belajar kepada kedua ulama yang hebat ini, bahwa kitab suci mereka ada kesalahan di dalam terjemahan juga, ya. Jadi mereka ini sebenarnya tidak usik terkait dengan Alkitab, sementara Alkitab itu bukan kitab suci mereka. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka ini giat dan antusias sekali mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab, padahal mereka lupa bahwa kitab mereka ada kesalahan juga di dalam terjemahan. Sekali lagi kepada para mualaf-mualaf yang suka, yang giat mencari kesalahan Alkitab, harusnya Anda belajar kitab suci Anda dengan baik, ya, untuk mencari tahu bahwa ada kesalahan di kitab suci Anda terkait dengan terjemahan dan perlu diperbaiki menurut Kiai Haji Buya Syakur dan Quraisy Siap. Ya, saya pikir kedua tokoh ini terkait dengan kesalahan terjemahan kitab sucinya mengcounter para mualaf-mualaf yang mengklaim bahwa Alkitab palsu, Alkitab fiksi, bahwa Alkitab separuh nyolong di kitab suci mereka, dan kepada ustadz-ustadz yang mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsukan. Penjelasan kedua ulama ini menjawab para mukalaf-mukalaf dan para ustadz-ustadz yang kesiangan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, bishima pasiyah, salam aki.
aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah melihat beberapa cuplikan video barusan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Bapak Ibu, teman-teman kita dari seberang itu sangat suka sekali mengurus apa yang tidak mereka imani. Alkitab yang tidak mereka imani itu sangat suka sekali mereka urus. Nanti ketika kita membalas untuk mengurusi kitab mereka, dibenturkanlah kita dengan hukum penistaan agama. Ramai-ramai mereka turun ke jalan-jalan, teriak nama Tuhan, meminta kepada pihak yang berwajib supaya si A ditangkoi, si B ditangkoi, si C ditangkoi dikarenakan salah masuk kamar. Padahal kita melihat di media sosial, ada banyak sekali orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang suka mengurus kitab yang tidak diimani. Suka mengurus iman yang tidak mereka imani. Suka mengurus agama yang tidak mereka yakini. Suka mengurus kepercayaan yang tidak mereka imani, saudaraku. Dan yang sangat lucunya adalah pada orang-orang, para pemuka agama tidak pernah memperhatikan hal ini. Tidak pernah menegur orang-orang tertentu. Seperti kata si Manahem Ali, dia mengatakan bahwa Taurat sudah dipalsukan. Kalau kita bertanya, kitab yang aslinya mana, dia tidak bisa menunjukkan. Padahal dia seorang profesor, katanya. Ya, katanya dia seorang profesor. Ketika ditanya, kalau memang Taurat itu sudah dipalsukan, mana yang asli? Lalu teman-teman yang lain mengatakan Alkitab yang diberikan kepada Isa Al-Masih itu bukan kitab kalian itu. Bukan Injil itu. Ya, kita juga percaya bahwa kitab yang kita imani itu bukan Alkitab yang diberikan kepada Isa Al-Masih. Lalu urusannya apa? Nah, ayolah kita berpikir ya. Kita ikuti gaya mereka. Kita ikuti aturan main mereka, Bapak Ibu. Mana Alkitab? Mana Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih? Bagaimana bunyinya? Itu pun Bapak Ibu tidak bisa mereka tunjukkan. Ayat apa salah satunya misalnya? Tertulis di mana misalnya? Tidak bisa mereka tunjukkan. Begitu juga Taurat mana yang diberikan kepada Musa? Apakah bisa mereka tunjukkan? Tidak bisa. Kalau kita memaksa untuk bertanya, mereka menjawab kami hanya disuruh beriman. Bagaimana cara kita beriman tanpa kita melihat apa yang kita imani? Tanpa kita tahu apa yang kita imani. Tanpa pernah kita membaca apa yang kita imani. Saudaraku, kitab kami menjelaskan kepada kami, memberitahukan kepada kami, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita beriman, kita harus tahu apa yang kita imani. Ketika kita mengimani sebuah kitab, kita harus memahami dan mengerti bagaimana kitab tersebut. Bagaimana ajaran kitab yang kita imani ini. Jangan kita disuruh imani, kita tidak pernah tahu tentang kitab yang disuruh kepada kita untuk beriman. Baik saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya melalui video ini terbukalah pikiran teman-teman kita dari seberang. Supaya mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Ketika berbicara tentang mengimani kitab-kitab sebelumnya, harus tahu mana kitab sebelumnya. Harus bisa memahami dan mengerti bagaimana bunyi ayat-ayat yang terkandung, yang tertulis dalam kitab sebelumnya, baru kita bisa beriman. Baru bisa kita mengimani. Habis itu kita renungkan setiap saat ayat-ayat yang terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya, di mana kita disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Jangan kita hanya mengatakan dipalsukan sementara kita belum pernah tahu kitab sebelumnya itu yang mana. Nah, jadi jangan lagi kita cocok logikan terus. Jangan lagi kita mendoktrin orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus ikutin gaya kita, aturan kita, pemahaman kita. Jangan. Nah, ayo berjalan di rel masing-masing. Apakah Anda bisa berjalan di rel Anda tanpa melihat, mengganggu iman kepercayaan orang lain?
Jangan nanti seperti saya katakan tadi, ketika kami mencoba untuk sedikit membahas iman antum pakai pakaian tertentu, rambu-rambu tertentu, ya, turun di jalan-jalan, gunakan password, lalu dengan lantang bersuara tangkoi karena penistaan agama. Oke, saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach. Warwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.